perihal berkata benar dalam kasus Daud yang berpura-pura seperti orang gila. Mengutip 1 Samuel 21 ayat 13. Bagaimana Pak Jo? Di perjanjian lama itu banyak ya hal-hal orang-orang benar itu justru menyatakan ketidakbenaran. Nggak usah Daud, Abraham saja nih. Abraham saat ketemu Abimelek, dia takut si Sarah itu diambil, dan nanti kalau diambil si Sarah, otomatis Abraham harus dibunuh. Ya, karena kalau diketahui Sarah itu istrinya. Karena saat itu, di zaman itu, kalau saya ingin mengambil istri orang lain, suami harus saya bunuh. Karena istri yang sudah janda karena suaminya mati, dia tidak terikat lagi oleh hukum. Nah, si Abraham takut kan? Takut dibunuh kan? Maka dia suruh Sarah berbohong. Makanya waktu ditanya, siapa ini saudaraku? Ya memang ada orang berargumen, memang saudara kan? Sarah itu memang saudaranya Abraham kan? Benar ya? Sarah itu kan saudaranya Abraham gitu. Jadi dia waktu kata ini saudara saya. Dia nggak, ada orang katakan tidak berbohong. Padahal sesungguhnya kan Abraham itu niatnya kan mengatakan saudara supaya dia takut dibunuh. Nah itu yang menyatakan, apakah dia mengatakan benar? Benar, Sarah itu saudaranya. Tapi dia tidak menyatakan seluruh kebenaran. Saya katakan tadi, di meja ada botol, ada piring, ada roti. Dia hanya mengatakan ada botol. Dia nggak mengatakan bahwa itu ada ini, ada ini. Ada juga orang berargumen gini, itu kan hikmat kebijaksanaan, Pak. Ya apapun anehnya, mana yang lebih baik, gitu kan? Mana yang lebih benar, menyatakan semuanya atau tidak? Dan lihatlah apa akibatnya yang dilakukan oleh Abraham. Allah menunjukkan bahwa kebenaran Allah itu berkuasa atas kebenaran. Bayangkan pada saat dikatakan Sarah itu saudara, artinya Sarah itu bisa diambil oleh Abimelek. Artinya Abraham akan kehilangan Sarah, tapi dia selamat, tidak dibunuh oleh Abimelek. Kan begitu ceritanya jadinya kan? Sarah diambil oleh Abimelek, tapi Abraham tidak dibunuh. Tapi lihat bagaimana Tuhan bekerja. Dia buat mimpi supaya jangan diambil itu Sarah. Akhirnya begitu panggil pagi-pagi, ketakutan si raja sampai dia memanggil Abraham. Di situ pelajaran sebenarnya bagi Abraham. Percayakan semuanya kepada Tuhan. Dan itulah pertumbuhan imannya Abraham. Sampai satu ketika saat anaknya si Ishak suruh dikorbankan, dia nurut saja. Itu proses perkembangan iman Abraham seperti itu. Kita pun akan begitu. Daud, ya sami mawon, Daud itu hampir lebih mirip lagi, lebih gawat dari Abraham yang Daud. Jangankan dia berbohong soal apa? Pura-pura kayak orang sakit jiwa, yang orang katakan ini taktiknya supaya dia selamat. Nggak usah yang itu, Pak. Lah si istrinya siapa namanya? Betseba? Istrinya Uria. Uria, apa nggak lebih gawat lagi dia bohongnya? Udah dia berzina sama Betseba, si Urianya diajak ke istana coba. Disuruh tidur di istana, dibuat pesta pula. Apa nggak dustanya kebangetan tuh orang? Saat si Uria mau pulang ke rumah, lihat istrinya, apa kata Daud? Sudah janganlah, di sini saja kau. Itu berapa banyak dusta yang ada dalamnya. Tapi itulah prosesnya. Kalau ditanya, apakah benar yang dilakukan Daud? Ya nggak benar. Yang dilakukan Daud tidak benar. Dan Allah marah. Ya, tidak benar. Tapi itulah prosesnya. Sampai akhirnya dia makin hari, makin dibarui, makin baik hidupnya. Jadi kalau ditanya, di perjanjian lama banyak Pak, yang bohong-bohong gitu banyak Pak. Tapi bukan artinya final, selesai, mereka tidak. Justru itulah menunjukkan kepada kita. Ya, bahwa kita pun ternyata mirip dengan orang-orang di perjanjian lama, yang hidupnya juga mulai bertumbuh pelan-pelan. Kalau Bapak dulu sering berbohong 100 kali berbohong, sekarang akhirnya berkurang dong. Jadi 50, turun 40, 30, sampai berhenti berbohong. Kalau dulu nggak pernah berbohong, sekarang sering berbohong, nah itu namanya bukan dibaharui, itu namanya, itu dirusak namanya. Jadi banyak Pak hasil perjanjian lama yang demikian. Ya. Petrus, bukankah Petrus menyangkal itu juga bohong? Petrus itu menyangkal itu kan bohong. Pertanyaannya begini, orang ini juga bersama-sama dengan Yesus, jangan tidak. Nah, itu kan dia bohong. Tapi bohongnya tingkat tinggi. Udah bohong dia menyangkal pula lagi. Itu udah kebohongan yang paling parah
ya kayak begitu, tapi ya bohong juga, dusta juga gitu. Tapi itu dia, memang ada prosesnya tiap orang. Bukan artinya tadi Rasul Paulus katakan janganlah engkau saling mendustai. Ya, itu artinya, nah, ini kan nasihat nih. Ini kan nasihat dari siapa? Paulus kepada kita. Ada prosesnya. Itu mengingatkan, kalau kau masih juga sampai sekarang terus-terusan saling mendustai, selalu saling mendustai, ya kau artinya belum menanggalkan. Tapi kalau kau sudah mulai berhenti berdusta, nah kau sudah menanggalkan manusia lama, sudah menanggalkan manusia baru. Mudah-mudahan itu menjawab. Siapa tadi yang bertanya? Oh Pak, siapa tadi yang bertanya ya? Pak Markus, siapa? Rudi. Pak Jo boleh nambahkan di hal ini. Oh boleh Pak Zakaria. Bagaimana dengan kebohongan si Rahab, Pak Jo? Sebab kalau kebohongan Abraham memang kan ada, akhirnya kan sampai dia benar-benar akhirnya mempertaruhkan kepercayaannya penuh kepada Tuhan. Nah sementara Rahab kan, kalau Abraham memang dia orang pilihan, orang panggilan, dipanggil oleh Tuhan sendiri. Nah Rahab ini gimana Pak Jo? Dia menyembunyikan 2 orang pengintai dari orang Yeriko itu. Padahal itu kan jelas ditaruh di atas soto rumah. Itu lihat penjelasannya Pak Jo. Kenapa Pak Franky? Kasus-kasus yang terjadi dalam PBPL itu kita juga harus melihat. Jangan kita istilah orang Jawa itu, kita jangan sampai gebiai uya kan gitu loh. Jangan kita pukul rata bahwa itu semua itu, kalau kita kaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Yesus bahwa dia cerdik seperti ular tapi tulus seperti merpati kan gitu loh. Jangan semua kita kaitkan bahwa itu bohong, karena Rahab itu bukan orang Israel. Rahab itu orang Yeriko. Begitu. Ya, terima kasih Pak Franky. Jadi memang saya nggak ngerti bahasa Jawa gebiar apa, tapi mungkin saya rasa maksudnya pukul rata semuanya itu Gebiar uyah Pak Jo. Ya saya kebetulan istri saya memang orang Jawa, tapi dia nggak pernah ngomong sampai gebiar uyah. Jadi mungkin maksudnya dianggap seluruhnya gitu ya kali ya, digeneralisasi semuanya itu dusta seperti itu. Jadi memang kita harus lihat konteksnya masing-masing. Kalau Rahab itu menyembunyikan, apakah itu memang satu tujuannya apa? Jadi jangan yang dimaksud Rasul Paulus saling mendustai itu tadi ya, yang tadi katakan dalam Kolose tadi, jangan saling mendustai, itu adalah sama-sama hamba-hamba Tuhan. Ya, itu kan ditujukan pada jemaat di Kolose itu tadi. Artinya sama-sama orang percaya. Jadi kalau saya membohongi Pak Franky, saya membohongi Pak Edi, itu jangan gitu loh. Karena saya ini kan sesama orang percaya. Oh jadi boleh Pak saya membohongi orang yang tidak percaya? Bukan itu maksudnya lagi konteksnya. Konteksnya adalah janganlah kita sama-sama orang percaya saling mendustai. Karena kita dua-duanya sudah hidup dalam kebenaran. Jadi sampaikanlah kebenaran, karena kita sudah hidup dalam kebenaran. Jadi itu maksudnya Pak ya. Jadi jangan gebiar uyah. Jangan gebiar uyah gitu. Jangan gebiar uyah gitu ya. Jadi lihat konteksnya, yang di Kolose dikatakan kita sama-sama orang percaya, janganlah kita saling mendustai, begitu loh. Tapi jangan juga ditambahin nanti di gebiar uyahnya, oh berarti kalau sama-sama hamba Tuhan nggak boleh saling membohongi, tapi di luar orang percaya saya boleh bohongi. Bukan itu juga konteksnya. Mudah-mudahan menjawab. Ya Pak Jo. Mohon maaf sebelumnya. Ya memang bukan konteks Rahab, mungkin memang karena dia berlatar belakang bukan orang Yahudi, dan memang dia juga akhirnya komitmen ketika Yosua masuk ke kota itu jangan sampai menghabisi keluarganya. Tetapi kalau konteks Kolose ini saya agak pertanyaan, bagaimana dengan orang yang ya maaf sesama hamba Tuhan, seseorang sudah curhat, misalnya hamba Tuhan A curhat terbuka apa adanya, tapi akhirnya bocor kepada yang lain. Nah ini kan istilahnya kan juga jadi
jadi bumerang bagi seorang hamba Tuhan. Dia mempercayakan, artinya udah terbuka apa adanya, tapi akhirnya berjanji tapi mulut bocor. Nah, bagaimana tanggapan Pak Jo dengan orang yang demikian, Pak Jo? Terima kasih. Ya, kalau ini mungkin bukan dusta ya kalau begini ya. Ini bukan berbohong ya. Ini orangnya bukan bohong. Biasanya kan kalau saya curhat ke seseorang ya, saya kan minta tolong ya jangan diceritakan kepada yang lain ya. Pastinya begitu kan. Kalau saya curhat ke seorang itu kan saya pasti ngomong begitu kan. Jangan sampai kepada yang lain ya gitu kan. Nah, ya kita juga artinya orang yang kita tempat curhat kalau dia membocorkan, artinya orang itu tidak bisa dipercaya, ya tidak bisa dipercaya sampai membocorkan. Ya, curhatnya tidak tepat sasaran. Nah, curhatnya tidak tepat sasaran. Kita juga kalau mau curhat sama orang pilih-pilih ya. Makanya kalau hamba-hamba Tuhan, Pak, sebaiknya curhat pertama itu sama Roh Kudus gitu ya. Curhat pertama sama Tuhan dulu gitu ya. Kalau kita curhat sama Tuhan pasti dijawab kok. Saya curhat dulu karena saya pernah mengalami kayak Bapak, curhat ke orang ada bocor kemana-mana malah memalukan saya. Baik saya curhat sama Tuhan saja sudahlah. Kalau curhat sama Tuhan sudah jelas tidak akan bocor kemana-mana dan Tuhan akan memberikan solusi. Kalau saya curhat kepada seseorang, kepada manusia, saya ceritakan yang punya resiko bocor, dia juga belum tentu bisa memberikan solusi. Nah, kalau saya bicara begini, Pak, banyak orang begini, Pak Joni ngomong sedikit Tuhan, gimana? Nah, hanya orang-orang yang tidak pernah hidup dalam Tuhan lah yang akan ngomong begitu, Pak. Tapi bagi orang-orang yang sudah sering curhat sama Tuhan dan Tuhan jawab, dia akan bilang, benar Pak, sama Tuhan bicara. Nah, apalagi kita hamba Tuhan, apalagi kita anak-anak Tuhan, pasti Bapak kita mendengar. Tapi kalau orang yang nggak pernah curhat ke Tuhan, saya ngomong begini, Pak Jo ngomong kosong, ngomongnya nih di awang-awang. Ya, ngomongnya Pak Jo di awang-awang, harus ngomong sama Tuhan. Ya saya bagaimana mau jawab? Saya pernah kok bicara sama orang, resikonya ada dua. Satu, bisa bocor. Yang kedua, belum tentu solusi yang dia berikan dia solusi, malah membuat masalah baru. Tapi kalau saya curhat kepada Tuhan, pasti tidak bocor, sudah pasti tidak ada bocor. Pasti ada jawaban, dan jawaban itu pasti tepat. Hanya kita sabar nggak menunggu jawabannya, itu saja. Gitu. Jadi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, saya sarankan sebaiknya curhatnya sama Tuhan. Kalau bocor, ya kalau tadi pertanyaan Pak Sakaria, jadi bagaimana tuh Pak? Kalau saya curhat sama orang, tiba-tiba orangnya hamba Tuhan itu membocorkan kemana-mana. Ya saya mau bilangnya, seperti Pak Edi bilang tadi, ya salahnya di Bapak. Kenapa Bapak curhatnya kepada orang yang salah sasaran? Gitu. Ya gimana? Ya. Horas Surat di mulutnya ember itu Pak. Horas Pak, saya lain Tagalog. Terima kasih Pak Jo. Boleh nambah Pak. Tanya lagi Horas. tapi terkait tuh. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Masih ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu supaya kita